Mungkin ada yang kameramen juga bisa kupas pasirnya. Indonesia. Di sebelah kiri ini ada mural perjalanan dari Bapak Sukemi, ya, mulai mengajar di Bali sampai bertemu dan akhirnya berada di Pandean dan melahirkan Bung Karno. Dari, ya, di sini ya, adik-adik ya, rumah kelahiran Bung Karno. Kalau berapa? 60 ya. literasi sejarah juga menyebutkan bahwa Pak Karno itu lahirnya di Blitar ya. Jadi itu harus diluruskan karena beliau lahir di Surabaya. Replika bajunya Bapak Sukarno kita memakai batik Parang ya, yang mengartikan batik itu ada batik-batik untuk oleh masyarakat Cina. 1845 ke 4 selang 2 tahun dari itu barulah ada yang mengusulkan di penilik ini dan akhirnya mereka menyukai. Udah ini udah ini. Wow, mewah sekali. Sebagai gubernur di Sulawesi tidak pernah menjabat sebagai residen Surabaya. Beliau meninggal di Bajoa di tengah laut sana. Beliau meninggal. Sejarah dan tempat yang namanya dilulukan Jembatan Merah. Kenapa sih namanya Jembatan Merah? Jembatan Ancol. Karena merah. Darah. Oke, ada yang menarik, darah. Karena dicek, ada lagi. Oke, menarik lagi, sisa darah, hampir sama. Ada lagi. Oke, kalau teman-teman mungkin agak nggak kelihatan, itu di sebelah persimpangan sebelum masuk ke jalan yang ke sana, ke arah Tugu Pahlawan, itu ada tulisannya teman-teman. Itu nama Jembatan Merah, tanda. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Agni Lestari dari Fakultas Ilmu Budaya, Program Studi Bahasa dan Sastra Jepang. Kakak boleh perkenalan dulu. Oke, sebelumnya perkenalkan nama aku Andri Muhammad Alfian. Aku dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2022. Jadi di sini aku mau nanya nih Kak, kan kita udah tur ya ke Kota Lama Surabaya. Terus aku ada pertanyaan buat Kakak. Yang pertama, kenapa sih Seniora ini memilih Kota Lama Surabaya buat tujuan tur budaya kali ini? Oke, mungkin izin menjelaskan ya. Dari Seniora sendiri itu kan sebelumnya tadi kan ada 3 destinasi. Yang pertama ada di Kampung Peneleh, kemudian ada di Masjid Cengho, kemudian ada di Kota Lama juga. Nah, kenapa kami memilih tempat-tempat seperti itu? Kita melihat dari Seniora ini sebenarnya ingin memperkenalkan tentang kota Surabaya sendiri. Yang mana kalau dilihat kan Surabaya ini yang dikenal biasanya ada mall seperti itu. Nah, tapi kita itu dari Seniora ingin memperkenalkan bahwa di Surabaya itu ada tempat-tempat seperti ini loh, tempat-tempat yang memiliki sejarah yang mana ceritanya itu sejarahnya sangat menarik apabila kita pelajari. Selain bangunannya estetik, itu sangat memiliki nilai-nilai bersejarah seperti itu. Oh ya, untuk persiapannya sendiri apa sih yang dipersiapin sama panitia ini? Oke, untuk dari panitia ini sebenarnya kan event tahunan ya. UHT ini kan tahunan, dari tahun-tahun sebelumnya juga sudah ada. Yang mana panitia itu tentunya sebelumnya H-1 bulan sudah mempersiapkan bagaimana kita akan kegiatan UHT ini, yang dimana dimulai dari survei Kampung Penelehnya, survei Masjid Cengho, sama survei Kota Lama. Terus mempersiapkan dari transportasi, dari pendaftaran peserta itu juga udah disiapkan jauh-jauh hari agar supaya nanti berjalannya kegiatan itu dapat berjalan lancar seperti itu. Terus kayak menurut kakak gimana respon peserta untuk antusias kali ini? Alhamdulillah sendiri ya, untuk peserta itu responnya baik sih. Yang mana kami membuka pendaftaran itu nggak ada 1 minggu dengan target 40 peserta. 40 peserta, alhamdulillahnya belum ada 1 minggu targetnya udah dipenuhi. Baik dari teman-teman FIB ataupun dari luar FIB sendiri juga ada. Terima
kasih Kak Udah, atas waktunya. Oke, sama-sama ya. Makasih ya Kak. Sama-sama.